Transformasi ekonomi yang digagas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2010 melalui Kaltim Hijau terus bergulir dan diajawantahkan dalam setiap strategi pembangunan. Kalimantan Timur berusaha mengganti sumber ekonomi dari industri ekstraktif menuju industri yang terbarukan. Salah satunya melalui sektor perkebunan. Sektor perkebunan khususnya kelapa sawit telah menyumbang besar dalam perekonomian Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menyadari perlunya kebijakan yang menyelaraskan antara perkebunan dengan pembangunan hijau. Sebuah skema yang dikenal sebagai perkebunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN melalui program perkebunan kelapa sawit rendah emisi. Upaya ini dimulai dari tahun 2015 dengan lokus kerja di Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau khususnya. Bersama dengan pemangku kepentingan, program ini dijalankan dengan target 4 keluaran. Pertama, penguatan tata kelola, tata guna lahan dan kapasitas pemerintahan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan. SIP dan WebGIS Kebun itu kita rancang bersama-sama dengan YKAN, bagaimana kemudian kita membangun ide-ide untuk keluar dari permasalahan dalam konteks pengawasan kebun yang saya sampaikan tadi, pengawasan dan pembinaan perkebunan. Jadi SIP kebun ini dibangun prinsipnya sih bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengawasi, melakukan pembinaan terhadap usaha perkebunan terutama kelapa sawit yang jumlahnya sekarang ada 400 perusahaan IUP ya, dengan luas kebun total sekarang ini 1,3 juta hektar. Itu kan tidak mungkin kita melakukan pengawasan satu persatu ke setiap perusahaan dan itu akan menyulitkan kita. Nah, SIP kebun dengan WebGIS ini merupakan perpaduan antara data dan informasi tabular digabung dengan spasial. Kalau dulu laporan-laporan statistik perkebunan itu kan tabular saja, yang isinya hanya jumlah produksi, tahunnya berapa, angkanya berapa gitu kan. Tapi tidak pernah diketahui letaknya di mana. Itu yang membedakan dengan WebGIS Kebun, sehingga sekarang laporan itu bentuknya kalau menurut saya 3 dimensi jadinya. Jadi aspek ruangnya ada, aspek lokasinya ada, waktunya ada, dan aspek jumlahnya ada. WebGIS itu secara teknologi bisa menjawab di mananya itu. Nah, sekarang kan letak di mana itu menjadi penting. Komitmen pemerintah daerah secara terus-menerus berusaha untuk memperbaiki sistem perizinan gitu kan. Karena disadari bahwa memang saat ini sistem digital, sistem aplikasi, sistem dengan basis komputer itu kan akan menjadi konsep ke depan perizinan, tidak lagi sistem manual atau semi manual. Instansi lain mungkin bisa ikut menyepakati, apalagi yang pratinjau kan. Diharapkan kalau semua sepakat menggunakan sistem ini, nanti proses perizinan bisa lebih cepat, akurat, dan transparan tadi, memberikan kemudahan dari segi waktu, dari segi pembiayaan, dari segi kemudahan akses. Kita berharap bisa seperti itu. Terakhir ini adalah fasilitas terbangunnya WebGIS dan aplikasi pratinjau itu. Ini sudah diberikan kepada kami di perkebunan ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Kedua, analisa sosioekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Kajian lingkungan hidup strategis itu kajian yang coba disusun dalam rangka melihat program-program yang ada di perencanaan pembangunan daerah, kemudian apakah dari program-program tersebut berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan baik itu di Kabupaten Berau maupun di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Berau. Dari KLHS RPJMD terdapat indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil dari kajian lingkungan hidup strategis yang disusun bersama-sama dengan teman-teman YKAN. Peran YKAN sangat besar sekali pada waktu itu, yaitu dengan membantu pendampingan tenaga ahli beserta menjadi fasilitator dalam penyusunan KLHS RPJMD. Dan itu sangat berdampak sekali terhadap penyelesaian KLHS yang sudah kita laksanakan, baik itu KLHS RPJMD maupun KLHS RT/RW. Hasil dari KLHS tersebut memberikan dampak terhadap perencanaan pembangunan berkelanjutan, baik itu secara jangka menengah maupun jangka panjang yang tergambar pada RT/RW. Dan YKAN sebagai mitra pembangunan Kabupaten Berau memberikan kontribusi yang baik terhadap isu-isu pembangunan Kabupaten Berau,
termasuk celah-celah mana yang saat ini pemerintah mungkin masih kurang bisa memberikan perhatian, dan alhamdulillah Yakan salah satu mitra pembangunan yang cukup memberikan kontribusi terhadap kegiatan tersebut. Peran Yakan sebagai mitra kerja pembangunan di Kalimantan Timur sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, terutama dalam mulai proses regulasi ANKT yang pertama atau penetapan pada saat Perda 7 tahun 2018 tersebut, sampai dengan terkait juga dengan sosialisasinya juga regulasi-regulasi itu sangat mensupport. Saya kira masih banyak program kegiatan yang harus dilakukan ke depannya lagi. Bagaimana sebetulnya pengelolaan NKT itu dilaksanakan sesuai dengan regulasi tersebut. Kemudian memastikan bahwa areal dengan nilai konservasi tinggi yang sudah ditetapkan baik berdasarkan peta indikatif provinsi maupun di kabupaten, memastikan bahwa areal tersebut masih dalam lingkup kawasan yang dilindungi seperti itu. Di tahun 2022, alhamdulillah PT Yuda Wahana Abadi mendapatkan penghargaan pengelolaan NKT terbaik di Kabupaten Berau. Nah, penghargaan ini kami terima dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan juga Yakan. Perusahaan kita melakukan konservasi itu sejak tahun 2014. Ya, kita melakukan kajian, melakukan identifikasi, kemudian juga melakukan inventarisasi kawasan bernilai konservasi tinggi. Nah, selain daripada itu, kita juga melakukan identifikasi terhadap kawasan-kawasan penting terkait keberadaan populasi orang hutan. Di tahun 2018 itu, Hutan Mayong Merapon ini dijadikan pilot project untuk dijadikan Taman Keanekaragaman Hayati. Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat dalam menata lahan dan pengelolaan konflik, sehingga memperoleh manfaat dari perkebunan sawit. Kalau dari perspektifnya pendekatan sikap, ini kan mendefinisikan aset warga. Karena itu sebenarnya perlu keterbukaan. Nah, kemudian yang kedua juga masyarakat ada kesadaran untuk kira-kira menjaga lingkungan. Kepentingannya adalah keseimbangan antara ekonomi yang basisnya komoditas dengan kehidupan yang nyaman. Lalu ada effort yang lebih bagus agar masyarakat desa itu makin sejahtera. Jangan sampai sawit sekarang harga internasionalnya oke banget, tapi masyarakat di sekitar kebun sawit nggak ngerasain apa-apa. Salah satu manfaat dari ini adalah harus ada keseriusan untuk memperkuat warga di sekitar sawit, baik perspektif ekonomi maupun perspektif konservasi. Kalau kemarin kami mulai itu dari 2017, terkait juga ada masukan dari masyarakat ya pas pembentukan RPJMK di kampung. Nah, di situ dicantumkan juga ya dari hutan konservasi, peningkatan tanaman alternatif di luar sawit, itu bisa meningkatkan ekonomi juga. Jadi apa sih istilahnya perencanaan lahan atau guna lahan-lahan ini kalau kita petakan buat itu. Jadi tidak semua lahan yang ada di Kampung Gunung Sari ini dibuat untuk perkebunan sawit aja, tapi sebetulnya ada lagi untuk wilayah-wilayah tertentu untuk pertanian, untuk segala macam hal. Nah, akhirnya dari situ juga kita buatkan perkamnya juga. Ya, alhamdulillah kalau saya rasakan sih memang 100% lah dukungan itu, baik dari sumber ilmu lah. Sebetulnya kami kan yang minim tentang itu, bagaimana bisa mengelola sebuah organisasi, terus lokasi konservasi itu datang dari teman-teman Yakan. Keempat, pembentukan forum multipihak sebagai ruang dialog untuk mendorong penyelesaian isu-isu perkebunan sawit. Selanjutnya DDPI juga terlibat aktif di dalam mendorong penyusunan dan lahirnya peraturan daerah tentang perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dan peraturan daerah inilah yang sebenarnya melahirkan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, karena pada pasal 68 memang diamanatkan seperti itu. Setelah FKPB lahir, maka sebagai forum multipihak, lembaga ini aktif antara lain di dalam melakukan penyusunan berbagai peraturan gubernur. Di samping FKPB juga mendorong disusunnya policy brief untuk melestarikan keanekaragaman hayati
pada sektor perkebunan di Kalimantan Timur. Nah, Forum Komunikasi Berkelanjutan ini tugas utamanya itu adalah sebagai think tank ya, artinya mensupport pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan, dalam rangka melakukan koordinasi dan konsolidasi program semua pihak yang terkait dengan pembangunan perkebunan. Jadi kita sadari bahwa pembangunan perkebunan itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perkebunan sendiri, tapi harus dilakukan oleh semua stakeholder yang terkait. Nah, di dalam forum ini keanggotaan dari multi stakeholder itu semua ada di situ mewakili. Nah, kemudian forum juga dari kenali permasalahan itu mencoba merumuskan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan itu, yaitu dengan melakukan diskusi-diskusi terfokus, kemudian membuat workshop, seminar, webinar, dan juga menyebarluaskan beberapa informasi yang terkait dengan tugas forum. Saya kira dukungan dari EKN ini sangat signifikan, Pak ya. Mereka sejak awal mengawal proses pembentukan. Kemudian setelah itu terbentuk dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum tadi, mereka juga mensupport dengan operasional forum dalam bentuk pendanaan ya, antara lain itu untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, sekarang sudah ada skema support ya dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD-nya untuk tetap melanjutkan bahwa forum ini tetap harus eksis di Kalimantan Timur. Kita ada 3 fokus kegiatan yang terbesar untuk tahun ini. Ya, antara lain itu kemarin kita sudah ada pelatihan ANKT, ya jejaring ANKT yang sudah kita laksanakan di lapangan. Kemudian ada lagi penyelarasan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Karena kita harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada lagi yang terakhir ini yang sedang kita kerjakan itu adalah RAD KSP. RAD KSP ini adalah amanah dari Inpres, karena di pusat itu namanya RAN, ya, Rencana Aksi Nasional Kebun Sawit Berkelanjutan. Kemudian di daerah, di provinsi juga sudah sedang jalan. Nah, dampak yang paling ini terasa oleh mereka bahwa membangun kebun harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Jadi itu memang yang mereka rasakan di tingkat lapangan. Kemudian pada perusahaan pun mereka juga merasa terbantu, mengingatkan mereka bahwa mereka punya kewajiban di lapangan. Forum itu kan yang melahirkan YEKAN. YEKAN itu selain memberikan arahan-arahan juga, ya tentunya kegiatan ini kan ada kegiatan operasionalnya kan ada perlu biaya kan dari mereka, dari YEKAN. Nah, untuk ke depan kegiatan operasional ini dibiayai oleh Pemkab Berau. Ya, pada akhirnya kita berharap terwujudnya pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur memang berkomitmen dan merealisasikan apa yang selama ini telah dideklarasikan, yaitu menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi hijau. Perkebunan berkelanjutan bukan sekadar angan di timur Kalimantan.